Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafus Salih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum ghiratuhum lillahi ta'ala idzan tuhikat hurumatuhu nusratan lisyari'atil mutahharah. Dan termasuk daripada akhlak atau sikap-sikap dari para salafun salih, ghiratuhum lillahi ta'ala, mereka cemburu dikarenakan Allah Ta'ala apabila idzan tuhikat dilanggar hurumatuhu aturan-aturan Allah Ta'ala, nusratan lisyari'atil mutahharah, yang mana kecemburuan para salaf tersebut demi membela akan syariat Allah yang suci. Bersangatan cemburu karena Allah Ta'ala apabila aturan-aturan Allah Ta'ala dilanggar. Dan bentuk cemburu tersebut dikarenakan membela syariat Allah Ta'ala yang suci. Kayak apa penjelasannya? Penjelasannya, salafun salih, orang-orang yang soleh dari kalangan ulama amilin zaman dahulu, cemburu. Cemburu di sini artinya sarik. Sarik, kada senang hati, garigitan, marah, yang itu berataan dikarenakan Allah atau tujuannya adalah Allah. Sarik tersebut apabila hurumatuh, kita artikan aturan-aturan Allah Ta'ala untuhikat dilanggar. Ada kemaksiatan dilakukan oleh orang fasik yang mutajahir. Ada orang fasik yang betatampai berbuat kemaksiatan, dilihat oleh orang banyak. Salafun salih akan muncul dalam hati babuhan sidin rasa geram, rasa marah, rasa sarik karena dilanggarnya aturan Allah Ta'ala oleh orang yang fasik tadi nang bata tampai akan kemaksiatannya. Sarik terhadap kemaksiatan nang nyata nampaknya. Nah, itu ringkasannya. Ada rasa emosi nang kada dibuat-buat, tapi memang bujur benaran dalam hati
sarik, marah, cemburu kalau ada aturan-aturan Allah Ta'ala dilanggar. Hal-hal yang diharamkan nampak dilanggar dan digawi oleh orang fasik nang mutajahir bata tampai dengan kemaksiatannya. Sarik langsung. Dan ini kada sembarangan orang beisi. Berapa banyak di luar sana orang itu nang kada beurus dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Berapa banyak bahkan muslimin, muslimat di luar sana nang kadada terbesit sedikit pun emosi ketika terdengar berita kemaksiatan digawi nampak-nampak oleh orang-orang fasik. Kadada kecemburuan dalam hatinya, tatap santai aja. Itu penyakit. Itu tanda lamahnya iman. Misal, babuhan pecinta sesama jenis berbangga-bangga dengan tingkah laku penyimpangannya di tengah orang banyak. Babuhan penyuka sesama jenis membentuk komunitas, kemudian bata tampai di kota atau di kampung dengan gerakan-gerakan mereka. Minta akui, minta diterima, minta ditoleransi atas penyimpangannya. Nampak bersuara, kami penyuka sesama jenis. Sikap kita mendengar berita kayak itu bisa menjadi tolak ukur kayak apa iman kita. Amun santai-santai aja mendengar, raminya lebuhannya. Apalagi malah kehimungan mendengar kisah kayak itu, tertawa. Raminya lajuk lawan lajuk. Kadada kecemburuan dalam hati. Ya Allah, ini jelas-jelas perbuatan yang haram. Alahan pada zina haramnya. Zina tuh haram, tapi ada sisi normalnya. Terjadi antar lawan jenis. Haram, bukan kita katuju zina. Ini alahan pada zina, kada normal. Sudah haram, nang ditutui sesama jenis. Beta tampai pulang. Kita santai, kada ada ekspresi marah, kada ada takatuk hati kita mengingkari, biasa aja. Perlu dipertanyakan keimanan kita. Soalnya nih jelas untuk hikat dilanggar aturan Allah Ta'ala. Apalagi zaman wahini bebuhan nang mohon maaf tulang-tulang lunak ini bata tampai. Bata tampai dengan penyimpangannya. Di-upload aktivitasnya kena di media sosial dengan gemulainya, dengan gerakan-gerakan tulang lunaknya, bahkan kadang berdampingan dengan pasangan sesama jenisnya, tatawaan, liburan sana sini. Nang beri muar kita para netizen maramiakan. Umpat kena menulis komentar, raminya buhan pian. Umpat kena melike, umpat mengirim komen dan yang lain, tambah banyak nang menonton postingan buhan tulang lunak, himung buhannya tuh. Jadi kalau terlintas nang semacam itu di akun media sosial pian, blokir. Jangan dibiasakan ditonton. Pian menonton berapa detik, itu algoritma dari media sosial yang pian pakai, itu langsung bekerja. Karena akan muncul pulang postingan yang sama dari orang yang sama, para tulang lunak, di dinding media sosial pian. Kalau pian meitihi berapa menit, blokir. Akhir zaman bermunculan. Di dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi itu disebut seorang ulama bernama Abu Sa'id As-Sa'luki. Ujar sidin, sayakunu fi akhir zaman qaumun
yuqalu lahum lutiyun. Karena kelak di akhir zaman itu akan muncul sekelompok manusia yang disebut kepada mereka itu kaum Nabi Lut modern istilahnya. Sayakun fi akhir zaman, akan muncul kelak di akhir zaman kaumun sekelompok orang, artinya kada saikong banyak kaumun, yuqalu lahum lutiyun, mereka itu disebut kaum Nabi Lut di era modern. Nabi Lut meninggal dah, tapi ada di akhir zaman dari umat Nabi Muhammad muncul kena. Wahum ala thalathati asnaf. Mereka ini kaum Nabi Lut modern, ujar Imam Abu Sa'id As-Sa'luki, terbagi 3 golongan. Dengarkan nih. Sinfun yang durun. Golongan pertama, penyuka sesama jenis itu yang durun, menikmati rasa katujuinya antar sesama jenis dengan melalui pandangan mata. Ini yang paling rendah. Menikmati hobinya cinta pada sesama jenis dengan pandangan mata. Makanya pian nih, lakian digawian di manakah duduk-duduk ada pina lakian lain nang pina gemulai maitihi pian terus 5 detik melihati pian tatunduk takurihing malihati pulang hati-hati dah pian tuh kena mengikut bibirnya aja. Sinfun yang durun, menikmati inya rasa puas hatinya, inya muncul gejolak jiwa syahwat dalam hati ketika memandang, tapi kadawani melebihi dari pandangan, mencapai kadawani apalagi berbuat nang kada-kada, tapi menikmati melalui pandangan. Nah makanya ngatakan nih lakian, kalau pina ada lalakian lain yang pina gemulai maitihi muhapian terus bejauh, itunya lagi menikmati pian melalui pandangan, kepalanya bermain mahayal, kayak apa inya nih mun kada bebaju yok jinya hihihi jinya kena la haula wala quwata illa billah. Sinfun yang durun itu yang pertama. Yang kedua ujar Imam Abu Sa'id As-Sa'luki, wa sinfun yusafihun, menikmati rasa cinta sesama jenisnya melalui apa? Musafahah, sentuhan tangan. Bukan cuma pandangan lagi, ada sentuhan tangan, bersalaman lawan pian. Maka bersalamannya talawas pada yang lain, berikit di tangan kita. Kada sebelah tangan aja hanya bersalaman kadang. Sudah sebelah tangan, tambahinya tangan kirinya, pusutinya tangan pian. Pian mulai mana aja? Tunya menikmati tuh melalui mula masa sentuhan kulit. Tuh rasa puas hatinya. Itu yang kedua. Makanya buhan lakian kalau ada buhan tulang-tulang lunak bersalaman lawan pian talawas mengikuti tangan pian, pacul. Itunya ya tamata, menikmati dari mula masahnya tuh. Yang ketiga yang terakhir ujar Imam Abu Sa'id As-Sa'luki, wasimfun yaf'aluna dzalika al-amal al-khabith. Mereka yang ketiga ini yang paling berat, yaitu sampai tegawi apa yang digawi oleh kaum Nabi Lut, berhubungan badan antar mereka sesama jenis, lakian lawan lakian, binian lawan binian, penyimpangan. Terdengar berita dan sudah terbuktikan benar adanya dan bangga pelakunya, jangan ranai kita, minimal mengingkari. Ya Allah, mudahan nang kayak ini nih hilang dari daerah kami. Kayak itu barang. Jangan malah jadi orang nang kadada tegeretek hati sama sekali ketika mendengar kemaksiatan yang nampak. Ingkari hal nang kayak itu. Dan itu bahaya kalau sudah muncul di akhir zaman. Bisa jadi penyebab
diturunkannya bala bencana di satu tempat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berbalik ke kitab kita, salafuna saleh itu tadi disebut ghiratuhum lillahi ta'ala idan tuhikat hurumatuhu nusratan li syari'atil mutahharah. Mereka itu cemburu, sarik, gusar apabila aturan-aturan Allah Ta'ala, batasan-batasan hukum Allah Ta'ala dilanggar. Untuhikat, sarik. Kalau berkaitan dengan perkara perintah atau larangan, kemudian ada nang maulu-ulu dan melanggar, sarik. Minimal respon hati mengingkari. Ini kada benar perbuatan dan pelanggaran ini. Minimal kayak itu tuh. Nusratan li syari'atil mutahharah, yang mana kecemburuan dan sarik tadi sebagai bentuk membela aturan syariat Allah Ta'ala yang suci. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum qillatud dhahiki wa adamul farahi bi syai'in minad dunya. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh yang selanjutnya di bawah, qillatud dhahik, kada banyak tertawa. Kada banyak tertawa. Bukan kada tertawa sama sekali. Qillatud dhahik, sedikit tertawa. Wa adamul farahi bi syai'in minad dunya, dan kada gembira atau tidak gembira dengan sesuatu dari hal duniawi yang sampai kepada mereka. Nah, ini yang berat. Salafun saleh sedikit tertawa. Iya, ada kadang tertawa, tapi kada banyak. Bahkan Imam Asy'arani itu di Tanbihul Muqtarin menukil satu riwayat hadis bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, berada di kekuasaannya. La ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan kalian akan banyak menangis. Walama taladzattum bin nisa 'alal furush, dan niscaya kalian pun tidak akan merasakan kelezatan dengan wanita-wanita kalian ketika berada di atas ranjang. Wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah azza wajal, dan niscaya kalian akan keluar dari rumah masing-masing menuju padang-padang pasir untuk berteriak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Nabi pernah menyampaikan ini sebagai bentuk tanbih, peringatan pada para sahabat-sahabat sidin, dan kita nang sampai hadisnya kita baca dan kita pelajari. Seandainya bebuhan ikam jar Nabi tahu apa nang aku ketahui. Apa nang Nabi ketahui? Nabi melihat langsung kayak apa siksa di neraka. Nabi di malam Mi'raj memandang langsung bentuk-bentuk siksa. Nabi mendengar langsung jeritan-jeritan dari orang yang lagi disiksa, melihat dan mengetahui kayak apa bentuk rinci neraka Allah Ta'ala.
Seandainya Bu Hanikam tahu apa yang aku ketahui ya Rasul, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan bahkan ketika bersenggama kadang merasakan lezat lagi. Ketika berhubungan badan lawan istri kita kadang merasakan nyaman lagi. Bahkan kita akan keluar rumah kadang nyaman dalam rumah, mencari lapangan terbuka, padang-padang pasir, baku ciak minta tolong kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan. Seandainya tahu apa yang Nabi ketahui. Cuma termasuk nikmat Allah Ta'ala pada kita di dunia, Allah hijab kita dari bagaimana pandangan terhadap neraka hakikatnya. Jangannya kita nih sekali jadi tampayakan neraka langsung melihat pakai mata kita. Pahit liur. Kada mau lagi bercari, kada mau lagi beraktivitas, kada mau lagi kita keluar rumah, kada mau lagi bahkan mungkin berhubungan badan kada mau lagi lawan bini kita. Seandainya melihat langsung, mendengar langsung, merasai sedikit secuil dari siksa neraka. Melihat tuh, tapi Allah Ta'ala tutup. Seandainya nih, kada usah bicara neraka, kita mendengar kuciak-kuciakan mereka yang di dalam kubur lagi disiksa saat ini, di kuburan yang kita lewati, bisa pahit liur kita bertahun-tahun kemudian. Seandainya mendengar, seandainya tahu apa yang terjadi dalam kubur. Cuma rahmat Allah Ta'ala ditutup itu berataan. Supaya apa? Kita masih kau beraktivitas normal. Sisi kemanusiaan kita masih jalan. Makan, minum, bekerja demi menafkahi. Karena itu bagian bentuk ibadah kita pada Allah Ta'ala. Cuma Nabi sesekali menyampaikan itu supaya jadi renungan, jadi rem. Seandainya Bu Hanikam tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan bahkan kalian tidak bakal merasa lezat ketika berhubungan badan lawan pasangan kalian. Dan kalian keluar rumah, bukahan, ke lapangan terbuka, berteriak minta tolong pada Allah Ta'ala. Seandainya tahu apa yang Nabi tahu. Dan kita kada tahu apa yang Nabi ketahui. Artinya kada tahu secara persis kayak apa yang Nabi ketahui. Dan itu bentuk rahmat Allah bagi kita supaya nyaman beraktivitas. Jangan tidak lucut, kada payu rokok dijual, hilang rasa. Nah, setidaknya mendengar ini kita tahu, ya Allah, kadang aku offside tertawaan hari-hari. Kada tahu bahwa akhirat menanti, kubur menanti, mahsyar menanti, hari kiamat itu pasti. Lalai ketika tertawaan. Setidaknya kayak itu kita tak ingat, sadar diri gitu. Dan akhlak salaf selanjutnya tadi, adamul farahi bi syai'in minad dunya. Kada himung, kada gembira ketika dunia mendatangi mereka. Nah, ini yang berat jauh lawan kita. Kita ini kan kadang dapat rezeki, ibarat bonus begawi 3 juta dari perusahaan dapat bonus. Berbinar-binar hati kita, gembira, alhamdulillah, wah, wih, kawak nungkar ini, kawak nungkar itu, wah, gembira, wah, ini. Dan itu wajar, gembira, karena nikmat datang. Cuma kalau kita bandingkan dengan salafun saleh, para ulama amilin bahari, sebanyak apapun rezeki duniawi, bukannya kada himung, kada gembira. Apa yang mereka ingat dan pandang? Hisapnya kayak apa? Pertanggungjawabannya kayak apa? Tiap rupiah nang masuk itu bakal ditakuni. Sehingga biasa aja. Bahkan murung. Bahkan di antara mereka menolak untuk dapat duniawi. Karena apa yang dipikir? Nang dipikir kayak apa pertanggungjawaban di akhirat? Han jauhnya lawan kita loh. Kita nih kalau sudah rezeki, gembira langsung. Dan ingat itu wajar, apalagi kalau rezekinya halal. Wajar gembira. Cuma supaya kita sadar diri, level kita nih level awam.
Bagus, gembira, apalagi mendorong kita bersyukur atas nikmat tadi, bagus. Cuman itu level awam. Para ulama salihin amilin bari malah kada himung ketika dapat rezeki duniawi. Kenapa? Yang dipandang nang diingat hisabnya kayak apa? Tatakunan nang nitil. Nah, tahulah nitil. Tatakunan nang merinci kelak hari kiamat kayak apa, aku menjawab. Nah, kayak itu. Tapi bipai pulang amun kada diterima rezeki dunia, bujurai ulun sanggup nang berjilbab dihigani nang kada. Wah, itu pulang lah nang beratnya. Intinya ketika kita membaca ini ada mul farah bi syai'in minad dunya, mereka salaf saleh itu kada ada gembira ketika dapat rezeki duniawi walau itu halal, supaya menyadarkan kita level kita ini jauh benar dengan mereka para salafun saleh. Kita gembira dapat rezeki halal, mereka malah kada gembira dengan itu. Kenapa? Nang dipandang hisapnya kayak apa kena di hari kiamat. La ilaha illallah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tamannil mauti idza khafu ala anfusihim al-wuqu'a fima yuskhitullaha ta'ala alaihim. Nah, ini menyadarkan kita juga. Termasuk daripada akhlak mulia salafun saleh, tamannil maut, mereka berangan-angan agar dimatiakan. Mereka berangan-angan agar diwafatkan aja. Idza khafu ala anfusihim al-wuqu'a fima yuskhitullah ta'ala alaihim. Apabila mereka cemas, apabila mereka takut akan diri mereka terjatuh pada sesuatu yang memancing murka Allah Ta'ala pada mereka. Artinya kayak ini, salafun saleh itu memilih mati aja daripada tegawi sesuatu yang memancing murka Allah Ta'ala. Sebahagian besar salafun saleh itu memohon berdoa, ya Allah, ulun kada tahan lawas di dunia, banyak hal yang memancing murka pian, lebih baik matiakan ulun. Wafatkan ulun segera, cepati jemput ulun. Kada tahan godaan maksiat ini itu banyak benar tersedia. Ada nang berbayar, ada nang gratis, lebih baik pian wafatkan ulun. Wanilah pian berdoa kayak itu. Ya Allah, ulun ini di akhir zaman banyak benar maksiat, bebaya keluar rumah, ada nang selawar handap. Bebaya menyalahi kendaraan, ada nang pina geol-geol. Bebaya tulak kagawian, ada nang aneh-aneh maksiat. Matiakan aja ulun ya Allah. Sanggup lah pian. Ulun kira kada ada nang sanggupnya. Kenapa kita hendak panjang umur kebanyakan? Ya Allah, panjangkan umur ulun, kan gitu. Mudahan sehat walafiat, panjang umur aja doa kita raja. Salafun saleh kalau sudah muncul rasa takut bermaksiat, bujur-bujur mereka berdoa, wafatkan ulun ya Allah. Kan jauhnya tuh lawan kita. Kita nih batuntung bermaksiat, mudahan diterima taubatku. Mudahan panjang umur dah. Taubat diterima. Wah, nyaman nih. Kada ada penyesalan mendalam nang sampai memohon ya Allah wafatkan supaya kada terulang lagi, itu kada ada. Nah, ini jauhnya level kita tuh lawan salafun saleh. Sedikit-sedikit doa kita, mudahan panjang umur, sehat badan, parejekian. Mudahan sugih aja pulang. Kan banyak doa gitu kalau. Ya wajar-wajar aja level awam, bagus aja pulang. Selama sugihnya kada nang haram. Cuma kalau bicara min dengan salafun saleh, jauhnya apa kita nih? Kelas kita nih jauh banget. Sebagaimana dari awal kita mengaji kitab ini, jar ulun, salah satu tujuan utama kita menggelar pengajian kitab Khulasatul Akhlaq ini
supaya membuka penyadaran kita nih ratik wara. Jangan sampai ujub angkuh dengan amal ibadat kita selama ini. Babaya aja ulun istiqamah tahajud 2 rakaat memandang orang lain kayak ratik sudah. Wah jaka kada aku komplek nih bala turun. Baca ramin. Kayak apa baca ramin? Kaji kitab ini. Tahu perbandingan kita. Oh selama ini aku nih kada ada apa-apanya dibanding salafun saleh radhiyallahu taala anhum wa arda. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum kathratu khaufihim min Allah taala fi hali bidayatihim wa hal nihayatihim. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh, mereka bersangatan takut kepada Allah taala di awal mereka melakukan perjalanan dan begitu pula ketika mereka berada di puncak akhir perjalanan. Salafun saleh itu bersangatan takut kepada Allah Ta'ala. Kada berubah rasa takutnya. Dari awal menuntut ilmu sampai menjadi tuha ketika sudah menjadi pengajar ilmu. Dari awal masih anum-anum talabatul ilim, penuntut ilmu, hati dipenuhi dengan rasa takut pada Allah Ta'ala. Sedikit berbuat dosa takutan, ingatnya berminggu-minggu, bertahun-tahun satu dosa, menyesal. Apakah berubah rasa takut tadi ketika sudah jadi tuan guru? Kada berubah. Bahkan lebih takut lagi dibanding ketika lagi anum. Nah ini pelajaran bagi kita yang terkadang ada oknum sebagian ketika masih jadi santri luar biasa rasa takutnya pada Allah Ta'ala. Tatimbai sebiji karak hidung dalam masjid dicari, kalau pindah kena dicatat hari kiamat, dihisap, mengotori masjid ketika lagi santri. Takutan, waroknya. Tapi terkadang ketika sudah tua, 50-an, baanak, bisi murid sudah lebih memandang, Allah maha mengampuni aja, santai aja. Hilang rasa takut. Nah itu ada sebahagian segelintir kayak itu. Ketika semakin tua, malah berlonggar rasa takutnya. Salafun saleh kada berubah. Ketika bidaya, awal menuntut, sampai puncak di ujung-ujung akhir umur, injury time bahasanya, kada berubah rasa takut. Tetap ada di dalam hati la ilaha illallah. Bahkan Imam Asy'arani di Tanbihul Muqtarin Sidin menyebutkan waqad makatha Kahmash ibnul Hasan rahimahullah 40 sanatan yabki ala ghaslihi yadahu bi turabi jarihi bi ghairi idnih. Seorang salafun saleh zaman dahulu bernama Kahmash ibnul Hasan. Sidin itu selama 40 tahun menangis. Sebab apa? Pernah 40 tahun yang lewat membasuh tangan menggunakan atau mencampur banyunya ketika membasuh tangan menggunakan tanah ampun tetangganya, dan itu tanpa izin tetangganya. Bahari itu termasuk supaya tangan lebih bersih, itu dicampur tanah banyu tuh. Makanya kan ada cara menyucikan najis mughalladhah, anjing dan babi. 7 basuhan, salah satunya dicampur tanah. Nah memang fungsinya tuh tanah dicampur karena dibilas supaya lebih bersih tangan tuh. Hal-hal yang terberikit di tangan tuh bisa bersih. Nah Kahmash ibnul Hasan 40 tahun yang silam suah membasuh tangan ibarat makan rambutan begetah tangan gitu. Nah dibasuh banyu, tak ambil tanah masuk wilayah tetangga tanah itu, batas tetangga tanah, tak ambil di anu tangan sidin lalu dibasuh membersih tangan nih tadi.
40 tahun yang lewat. Selama 40 tahun itu menangis menyesali perbuatan itu. Kenapa? Mengambil tanah orang tanpa izin. Padahal kalau bepadah lawan tetangga ridho ay, ikhlas ay. Cuma sidin memikirkan kenapa sawat aku tidak sehati-hati itu. Kada beizinan langsung sing pakai aja langsung sing basuh. 40 tahun menangis menyesali itu. Han kayak apa kita? Nang tak jumput daun pisang tetangga, nang tak jumput ini itu ampun tetangga, ya kada sampun tetangga ampun orang, tulak bejumat besanda capa bulik bakarpil, oh ngerti lah kan? Han kayak apa kadada model kadada rasa takutan melanggar aturan Allah Ta'ala mengambil hak orang lain. Bahkan ada lagi di dalam Ihya dan beberapa kitab lain dikisahkan ada seorang yang soleh meninggal dunia. La ilaha illallah. Kalau ingat nih ngeri kita. Ada seorang yang soleh meninggal dunia. Si dini semasa hidup dikenal ahli ibadah, alim, soleh. Meninggal. Ketika meninggal ada yang memimpiakan. Wahai fulan, ma fa'alallahu bik. Wahai fulan, ketika pian meninggal dunia, kayak apa pian dikubur? Apa yang dilakukan Allah Ta'ala kepada pian? Apa jawaban sidin? Inni mahbus li ibratin ista'artuha. Aku dalam kubur ditahan oleh Allah Ta'ala. Artinya menjadi problem besar bagiku dalam kubur. Gara-gara apa? Aku semasa hidup pernah mainjam sebilah jarum. Lalu kada ingat membulikakan. Bermasalah langsung dalam kubur. Gara-gara sebilah jarum. Nah, kita bang ya pak. Sebilah jarum itu menentukan nasib di kubur. Kita bang nang minjam pun kawan. Malah berharap udahnya kada ingat. Han, minjam pancis kawan selajur sampai habis hanya dibelikan. Minjam ini itu pun orang dianggap ampun sorang, orangnya kada ingat himung. Kahmas Ibnu Hasan gara-gara tak pakai tanah tetangga kada beizinan 40 tahun menangisnya menyesali itu. Karena takutan kayak apa kan aku di hari kiamat mempertanggungjawabkan itu. Tak pakai hak orang. Tak pakai ampun orang kada beizin. Padahal tetangganya itu ridho ikhlas. Tanah wara, kenapa dirugikan? Sedikit tanah gesan untuk membasuh tangan, apa nang dirugikan? Tapi sidinnya takutan. Kayak apa pertanggungjawaban di hari kiamat? 40 tahun menangisnya. Pernah lah pian kadusa 40 tahun. 1 tahun dia menangis. Setahun kalawasan pulang. 2 hari menangis. Karena tak ambil ampun orang. Pernah lah pian. Ini 40 tahun bayangkan. Berapa kali ganti presiden itu. Menangis gara-gara satu kesalahan. Tak pakai tanah tetangga kada beizinan. La ilaha illallah. Lalu kayak apa nasib orang-orang nama ambil hak orang lain dengan paksa. Nang orang nang diambil haknya sarik kada ridho kayak apa nang itu. Ini nang tanah nang jelas ridho aja 40 tahun menangisnya. Nah itu salafuna as-soleh. Orang-orang nang bujur-bujur hati-hati apik dalam hidupnya takutan pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita seberataan dapat pelajaran dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia, Syahrul Haram ini, Allah berikan taufik kemudahan pada kita, memperbanyak istighfar, taubat atas dosa-dosa masa lalu, kemudian banyak-banyak meminta ampun pada Allah Ta'ala di bulan ini, kemudian mudah-mudahan di bulan Syaban kita pun diberikan taufik kemudahan mengisinya dengan banyak sholawat, dan mudah-mudahan bulan Ramadan seberatan dipanjangkan umur sehingga bisa beramal ibadah yang banyak di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.